Semangat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Brigida Fernawini, CGP Angkatan 11 Kabupaten ND. Dalam video ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Dalam refleksi ini, saya menerapkan model 4F, yaitu fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, future atau penerapan. Mari kita simak penjelasan pada bagian fact atau peristiwa. Pendidikan guru penggerak Angkatan 11 diawali dengan kegiatan pembukaan oleh Dirjen GTK yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 secara daring yang diikuti oleh seluruh CGP Angkatan 11. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan LMS dan pembagian kelas sesuai dengan fasilitator dan pengajar praktik. Pada tanggal 14 Juni, CGP mengikuti pretest modul 1.1. Selanjutnya, CGP belajar melalui LMS dengan alurnya adalah mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata, serta menulis jurnal refleksi dwi mingguan. Pada eksplorasi konsep, CGP belajar bersama ibu fasilitator, pengajar praktik, dan CGP lain melalui ruang diskusi virtual, dan untuk ruang kolaborasi dibagi dalam ruang kolaborasi 1 dan 2. Pada ruang kolaborasi 1, CGP diberikan kesempatan untuk diskusi kelompok bersama CGP lain yang dipandu oleh ibu fasilitator. Kemudian CGP diberikan tugas kelompok untuk mendiskusikan tentang konteks sosio-kultural di daerah CGP yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada ruang kolaborasi kedua, CGP mempresentasikan hasil diskusi kelompok bersama CGP lain. Setelah mengikuti ruang kolaborasi kedua, selanjutnya CGP mengikuti webinar elaborasi pemahaman secara daring bersama instruktur. Selanjutnya, CGP diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang terdapat dalam LMS dan dikumpulkan sesuai dengan due date yang telah ditentukan. Pada tanggal 29 Juni 2024, CGP mengikuti kegiatan Lokakarya Orientasi. Dalam kegiatan Lokakarya Orientasi diawali dengan acara pembukaan bersama BGP Provinsi NTT, Kepala Dinas PPO Kabupaten ND yang diwakili oleh Kabid GTK, pengawas dan para kepala sekolah. Setelah selesai acara pembukaan, kemudian semua CGP dibagi ke dalam beberapa kelas kecil. Di dalam kelas kecil, CGP berkolaborasi dengan para pengajar praktik dan CGP lain. Kegiatan di dalam kelas kecil diawali dengan perkenalan, kemudian membuat kesepakatan kelas, menulis harapan dan kekhawatiran. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan beberapa materi tentang pengantar program PGP dan perjalanan CGP, posisi diri, rencana pengembangan kompetensi diri oleh pengajar praktik. Kemudian semua CGP diarahkan untuk kembali ke kelas besar untuk melakukan refleksi bersama pengajar praktik dan CGP lain. Kegiatan Lokakarya Orientasi ditutup dengan foto bersama. Mari kita simak pada bagian feeling atau perasaan. Pada bagian ini saya menjelaskan perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1. Secara pribadi, saya sangat menyentuh dengan beberapa analogi yang terdapat dalam pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Di sini saya menyadari bahwa guru hanya dapat menuntun, bukan menuntut, karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Jadi tugas guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah benih atau bibit yang disemai pada ladang yang telah disiapkan. Jadi sebagai pendidik harus bisa melayani siswa dengan baik dan tulus. Awal mengikuti CGP ini saya merasa khawatir dengan tugas dan kesibukannya. Namun setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa tertarik untuk mempelajari modul-modul selanjutnya. Dan saya merasa bangga dan luar biasa bisa lolos dalam seleksi CGP ini, karena tidak semua orang bisa lolos dalam seleksi ini. Mari kita simak pada bagian findings atau pembelajaran.
Saya memperoleh beberapa hal penting setelah mempelajari modul 1.1. Pandangan saya mulai berubah terhadap anak didik. Selama ini saya kadang tidak menerima keadaan ketika berhadapan dengan siswa yang pemahamannya masih sangat rendah. Dan saya selalu membuat perbandingan antara si A dan si B atau dengan si C. Namun setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai sadar bahwa setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda. Guru harus memahami dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus mendalami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak pada bagian future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan menerapkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan di sekolah maupun dalam proses pembelajaran di kelas. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran secara daring bersama Ibu Fasilitator. Ini adalah dokumentasi kegiatan pada lokakarya orientasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.